Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Joko Budi Utomo, guru dari SMK Tunas Harapan Pati, kompetensi teknik pengelasan, yang saat ini baru mengikuti diklat daring dari P4TK Malang atau VEDC Malang, dan ini sudah masuk di sesi kedua. Hari ini saya akan melanjutkan pekerjaan pada sesi pertama kemarin, yaitu melakukan pemeriksaan secara visual pada hasil pengelasan. Untuk melakukan kegiatan praktek pada sesi kedua ini, yaitu melakukan pemeriksaan visual pada hasil pengelasan. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa alat ukur dan alat bantu. Yang pertama, saya nanti akan menggunakan welding gig, tipenya adalah cam type gig. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Kemudian yang ketiga nanti saya gunakan penggaris juga atau mistar baja. Kemudian yang keempat nanti saya menggunakan bevel protractor, pengukur sudut. Dan itu alat ukurnya. Kemudian untuk alat bantunya di sini saya menggunakan desenter untuk menyinari atau memperjelas penglihatan. Kemudian ada loop atau kaca pembesar. Dan yang terakhir ada sikat baja. Nah, baik, itu adalah alat ukur dan alat bantu yang akan saya gunakan. Mari kita mulai praktek sesi kedua ini, yaitu pemeriksaan visual pada hasil pengelasan. Baik, yang pertama kita ambil spesimen ujinya, yaitu kita buang 1 inci di awal dan 1 inci di akhir. Oke, berarti ini yang dua sisi awal dan akhir ini tidak dilakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita mengamati hasil atau uji visual yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah goresan busur atau ekstrak. Mari kita lihat apakah ada goresan busur atau ekstrak di jalur pengelasan atau di benda kerja. Oke, di sini tidak menunjukkan ada goresan busur atau ekstrak, sehingga kita tulis tidak ada. Selanjutnya kita mengukur lebar jalur las. Di ketentuannya itu lebar kampuh ditambah 2 mili. Mari kita ukur menggunakan jangka sorong. Ya, di sini menunjukkan hasil pengukuran 12,5 mm. Selanjutnya tinggi jalur las, kita gunakan welding gig. Baik, hasil ukurnya 2,5 mili. Selanjutnya yang keempat,
adalah memeriksa incomplete fusion atau IF. Oke, dan hasil pemeriksaannya tidak menunjukkan ada incomplete fusion. Jadi kita isi tidak ada. Selanjutnya sambungan jalur las. Di sini ada 1, kemudian 2. Nah, kita ukur sambungannya. Secara visual sambungan ini rata, tetapi perlu kita buktikan dengan menggunakan alat ukur. Ya, hasil ukurnya adalah 1 mili. Selanjutnya pemeriksaan kedalaman undercut. Mari kita lihat dulu jalur pengelasan ini ada undercutnya atau tidak. Ya, di sini ada undercut, namun sangat kecil sekali atau sangat sedikit. Sini sama ini. Baik, mari kita ukur kedalamannya menggunakan welding gig. Nah, pada welding gig hampir tidak bisa terbaca karena saking kecilnya, sehingga di sini kita tulis 0 atau tidak ada undercut. Panjang undercut pun karena hampir tidak terbaca oleh alat ukur, maka kita tulis 0. Kemudian tinggi penetrasi. Ya, kita balik dulu benda kerjanya. Kita ukur tinggi penetrasinya menggunakan welding gig. Ya, hasil ukurnya menunjukkan 1,5 mm. Kemudian panjang penetrasi yang di sini kriterianya adalah 90%, itu minimal harus terjadi penetrasi, dan selebihnya adalah toleransi. Namun di sini karena ada yang tidak ada penetrasinya tapi di bagian awal, sehingga di sini kita anggap 100%. Incomplete penetration, mari kita periksa. Baik, di sepanjang jalur penetrasi tidak menunjukkan ada incomplete penetration. Baik, poin selanjutnya adalah kita mengukur penyimpangan sudut atau distorsi. Nah, kita gunakan alat ukur bevel protractor. Oke, di sini terbaca penyimpangan sudutnya adalah 1 derajat. Selanjutnya kita
amati porositas. Porositas ini bisa terjadi di penetrasi maupun di jalur capping. Nah, mari kita lihat. Nah, kita gunakan kaca pembesar ya, karena porositas biasanya sangat kecil, dan kalau kita lihat tanpa kaca pembesar belum tentu kelihatan. Nah, di jalur penetrasi tidak menunjukkan ada porositas. Kemudian mari kita lihat pada jalur cappingnya. Baik, sudah dilakukan pemeriksaan porositas, dan baik pada jalur penetrasi maupun jalur capping tidak menunjukkan ada porositas. Jadi kita tulis tidak ada. Kemudian terak terperangkap. Terak terperangkap itu banyak terjadi di pengelasan SMAW, karena ini menggunakan pengelasan GMAW, jadi tidak ada terak terperangkap. Kemudian percikan terak atau spatter. Nah, kalau pada pengelasan GMAW, spatter memang cukup banyak, tetapi jika pengaturan arusnya tepat, spatter ini bisa dihilangkan, dan ini menunjukkan sangat bersih sekali, tidak ada spatter. Kemudian selanjutnya adalah cacat bekas pukulan atau bekas gerinda. Nah, karena di sini kita perhatikan tidak ada bekas pukulan maupun bekas gerinda, baik pada benda kerja maupun pada jalur pengelasan, maka kita tulis tidak ada. Baik, pemeriksaan visual pada hasil pengelasan sudah dilakukan. Kemudian di sini dari hasil pemeriksaan atau hasil ukurnya bisa direkomendasikan bahwa hasil pengelasan ini bisa diterima. Cukup sekian dari saya pada sesi ini, sesi kedua. Semoga video ini bermanfaat.